Ya, perkenalkan nama aku Hadifah Nurul Fikriyah, biasa dipanggil Hadifah atau Diva, dari Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia UPI, sekarang lagi semester 6. Seperti itu. Oke. Lagi semester 6 berarti lagi mulai-mulai KKN atau PPL ya? Udah kontrak KKM, tapi belum mulai sih KKN-nya. Nah, oke, semoga nggak online ya. Iya. Oke, teman-teman saya ingatkan kembali pada seluruh teman-teman yang sedang menonton live pada malam hari ini, boleh untuk memfollow Instagram Intip Kuliah karena di situ setiap malamnya akan ada live dari berbagai jurusan tentunya yang sangat menarik. Oke Kak, secara umum bimbingan konseling di UPI itu bagaimana sih Kak? Ya, untuk bimbingan konseling UPI, sama aku menjadi mahasiswa semester 6 saat ini ya, sepemahaman aku kalau BK itu adalah apa ya, jurusan yang sebenarnya sangat direkomendasikan untuk kita atau teman-teman yang memang suka bersosialisasi atau mungkin sering menjadi tempat curhat, punya apa ya, memiliki kemampuan memberikan solusi yang baik atau menjadi pendengar yang baik. Tapi BK juga ini tuh mempelajari ilmu pendidikan juga, jadi memang kita mempelajari perkembangan peserta didik dan juga memang salah satu cabang dari ilmu psikologi seperti itu. Jadi memang di mata kuliah kita pun ada beberapa yang mempelajari ilmu psikologi, salah satunya mungkin psikologi anak dan remaja, teori konseling, seperti itu sih, tipe kepribadian. Secara singkatnya seperti itu untuk jurusan di BK di UPI gitu. Tapi mungkin masih ada teman yang mungkin bingung gitu ya dengan psikologi, bedanya apa gitu. Kalau kita gelarnya masih SPD kalau di UPI seperti itu. Jadi memang lebih ke perkembangan peserta didik itu sendiri sih. Oke, jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya bimbingan konseling itu adalah istilahnya psikolog atau konselor sekolah, konselor pendidikan gitu. Gitu ya Kak, barangkali. Iya. Iya. Oke, kemudian Kak, apa sih Kak yang mendasari Kakak atau dulu sih alasan masuk di BKUP itu apa sih Kak? Dulu alasannya apa ya? Karena aku mungkin dulu kan hidup di asrama 6 tahun nih. Jadi ceritanya dulu tuh hidup di asrama 6 tahun, melihat apa ya, beberapa banyak tipe kepribadian teman-teman gitu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Dan aku tuh pun sebenarnya alasannya mendasar sih, cuman karena pengen jadi ibu yang baik gitu, pengen punya anak yang memiliki kepribadian tuh yang baik gitu. Namun karena saat itu aku tidak psikologis sih, akhirnya aku lebih ke BK karena tertarik juga dengan jadi dunia kependidikan gitu, tertarik juga. Dan awalnya memang tidak ingin masuk ke BK gitu awalnya, tapi karena sebenarnya secara lihat di realita aja sih, karena lingkungan aku hidup berasrama, lihat sosialisasi dengan banyak orang, sering jadi tempat curhat juga, akhirnya buat aku mikir sih kayaknya asik sih gitu dengar cerita orang. Kita tuh kayak lebih apa ya, selalu mendapat perspektif baru gitu ketika kita mendengarkan cerita orang, seperti itu. Oke, berarti murni panggilan jiwa barangkali seperti itu ya Kak alasan masuk BK-nya. Iya sih, jadi nggak ada, emang belum ada apa ya, nggak ada pas awal tuh nggak ada prospek kerja secara khusus gitu ke depannya mau gimana gitu. Oke, kemudian Kak kalau misalnya di BK ini apa sih mata kuliah dan tugas yang khas gitu? Mata kuliah yang khas ya, apa ya? Kalau yang khas mungkin ada di kita praktikum konseling individual, teori konseling, atau mungkin praktikum bimbingan kelompok, literasi ICT dan media BK itu. Jadi itu yang khas sih, mata kuliah yang khas. Dan kalau mungkin kalau secara lapangan ya, dia secara itunya kita prakteknya mungkin yang khas tuh praktikum konseling individual gitu. Jadi kita nyari konseli satu, biasanya teman sendiri gitu, lalu kita seolah menjadi konselornya seperti itu.
Oke, berarti di BK ini nggak cuman teori aja gitu ya Kak belajarnya, ada juga praktik-praktik yang nantinya langsung gitu dari sama mahasiswanya dipraktekkan. Iya. Oke. Oke, kemudian kalau misalnya di BK itu ada nggak sih Kak kayak konsentrasi atau nantinya mahasiswa itu harus memilih salah satu dari berbagai pilihan? Nah, kalau di UPI itu sendiri ada 4 konsentrasi dan kita mulai mengambil tuh di semester 3. Ada konsentrasi anak, remaja, dewasa dan populasi khusus. Tapi mungkin di BK-BK jurusan di univ lain beda-beda lagi. Tapi kalau untuk di BK UPI itu sendiri ada 4, yaitu anak, remaja, dewasa dan populasi khusus. Dan aku sendiri ngambil konsentrasinya dewasa sih, seperti itu. Oke, berarti ada 4 konsentrasi ya di BK itu. Oke, kemudian kalau jalur masuk yang ada di jurusan BK tuh apa aja sih Kak? Kalau di UPI sendiri, sebenarnya jurusan masuknya tuh ada 5 ya, ada. Seperti biasa mungkin SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri atau seleksi mandiri SMUPI, ada prestasi mahasiswa dan ada ini secara umum UPI ya, ada D3, D3. Tapi kalau untuk BK sendiri karena kita nggak ada D3-nya langsung S1, jadi kalau di UPI sendiri, di BK sendiri itu ada 3, yaitu SNMPTN, SBMPTN dan mandiri SNMP. Dan teman-teman mungkin bisa dilihat di IG UPI official gitu yang mungkin lebih jelas, yang suka menginfokan tanggal-tanggal jalur masuk UPI dibuka seperti itu. Oke, nah bagi teman-teman tuh yang penasaran sama UPI, khususnya di BK UPI, bisa langsung cek Instagram UPI Official dan websitenya barangkali gitu ya, Kak? Iya, bisa di websitenya juga. Betul, oke. Nih Kak, Hadifah udah semester 6. Kira-kira ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa baru BK UPI khususnya? Untuk adik-adikku gitu ya, yang untuk teman-teman yang mau masuk jurusan BK gitu. Sebenarnya BK itu apa ya? Kalau menurut aku harus dinikmati gitu. Dan kita pun mempelajari ilmu kehidupan. Sekalipun teman-teman mungkin dari awal ada yang mungkin terjerumus masuk ke BK atau terjerumus gitu. Kalau ketika teman-teman menjalannya dengan ikhlas gitu, terus apa ya, dinikmati, bakal banyak sih menurut aku ya pelajaran-pelajaran yang bakal kita dapat langsung aplikasikan ke diri kita sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang adik-adik atau teman-teman lagi mengeluh gitu dengan tugas yang Masya Allah gitu yang banyak sekali, ya nikmatin gitu. Nanti insya Allah sih bakal kerasa untuk kita sendiri. Terus dan prospek kerja pun insya Allah banyak gitu. Seperti itu sih. Oke, didengerin tuh tips dari kakak tingkatnya ya. Oke, tadi udah sedikit nyinggung Kak Hadifah bilang prospek kerja. Nah, ini pertanyaan yang nyambung gitu ya. Prospek kerja di bimbingan dari lulusan dari bimbingan dan konseling itu di mana saja sih Kak dan apa saja? Ya, untuk prospek kerja yang tentunya sih karena kita gelarnya pun dari kalau di UPI SPD, jadi prospek kerjanya tentu ke guru BK, untuk guru BK 1. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ingin jadi konselor gitu ya, spesialis langsung konselor, bisa ngambil PPK atau konselor gitu. Ada gitu, ada konselor gitu. Jadi dan tapi untuk PPK ini mungkin di Indonesia belum terlalu banyak gitu untuk PPK. Dan itu dengan kita mengambil PPK, kita bisa langsung jadi bisa ngambil konseling kayak pernikahan dan keluarga, konseling mungkin industri, seperti itu sih. Jadi bukan hanya di bidang pendidikan aja, seperti itu. Oke, kemudian nih Kak, apa rencana dan harapan Kakak setelah lulus? Ya, setelah lulus. Semoga ya bisa 3,5 tahun. Amin. Setelah lulus sih. Pengennya ya tadi yang udah sempat aku singgung sih, pengennya nempuh lagi untuk konselor gitu, PPK yang tadi aku bilang tadi, pengen lebih fokus mengambil konseling pernikahan dan keluarga seperti itu. Tapi ya doain aja. Tapi kalau memang mungkin ada ini, tentunya sih jadi guru BK sih. Jadi guru BK. Betul. Nah,
Itu tadi teman-teman sharing diskusi bersama Kak Hadifa dari jurusan Bimbingan dan Konseling UPI. Terima kasih Kak Hadifa atas waktunya malam hari ini sudah berbagi dengan seluruh intipers semua yang sedang menonton, yang mungkin masih bingung dengan kelanjutan studi untuk berkuliahnya ataupun yang sedang ingin mengetahui lebih lanjut dari Bimbingan dan Konseling UPI. Oke, Kak Hadifa, selamat menempuh semester 6 barangkali seperti itu, Kak. Selamat pusing-pusing dan selamat menikmati, enjoy it. Oke, Kakak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk perkuliahannya di kemudian hari, kemudian rencana-rencananya semoga terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih juga kali. Oke, aku kelas ya, Kak. Iya.